Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang akad tabaruk. Karena kemarin kita sudah membahas tentang akad ijarah dari sisi pandangan jual beli. Sekarang kita akan bahas tentang akad tabaruk. Oke semuanya, jangan lupa ya subscribe dulu channel saya ini untuk mendapatkan penjelasan mata kuliah selanjutnya yang bisa dengan dapatkan secara langsung di pemberitahuan. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya, IG saya Iqbal Wo. Insya Allah berkah silaturahim ya, dan jalin hubungan silaturahim untuk bersamaan ya, masa tatap muka nggak pernah tahu aktivitas. Baik, langsung saja kita masuk pada slide ya, atau materi kita. Pembahasan kita yaitu tentang akad tabaruk. Akad tabaruknya adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling menolong atau tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan, non for profit transaction ya. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan, dalam hal ini pihak bank, ini tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa, namun demikian pihak bank dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya cover the cost kepada nasabah counterparts, tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini. Macam-macam akad tabaruk itu ya ada banyak sebetulnya ya ini, tapi yang kita bahas nanti ada kafalah, ada wadiah, ada wakalah, hiwalah, rohan, dan qard ya. Beda antara qard dengan qirad ya. Kalau qirad itu ya mudharabah, tapi kalau qard itu masuknya utang. Baik, selanjutnya kita yang pertama yaitu kafalah. Kafalah dalam menjalankan usaha ini, seseorang sering memerlukan penjaminan baik dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, makful anhu atau ashil. Kafalah ini sumber hukumnya bisa dilihat dalam DSN MUI nomor 11 tahun 2000, dan juga dasar hukumnya atau sumber hukum itu surat Yusuf ayat 71. Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah atau LKS, bank, dan lain sebagainya berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan atau kafalah yang berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan umum kafalah ini yang satu, pertama, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Kedua, dalam akad kafalah ini penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kaidah usuliyah, usul fikih itu mengatakan al aslu fil muamalatil ibahah ilaan yadula dalilun ala tahrimiha ya. Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Terus ada juga kaidah ad-dararu yuzalu, untuk bahaya atau beban berat itu harus dihilangkan. Rukun
dan syarat kafalah atau pada pihak penjamin kafil ini, ini harus mempunyai syarat. Yang pertama itu ada balik dewasa dan berakal, terus berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Nah, pihak orang yang berhutang atau hasil atau makful anhu sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin. Terus selanjutnya dikenal oleh penjamin. Nah, pihak orang yang berpiutang atau makful lahu ini syaratnya apa? Diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad dan memberi kuasa. Selanjutnya harus berakal sehat. Nah, selanjutnya ada objek penjaminan atau makful bihi, merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Selanjutnya bisa dilaksanakan oleh penjamin. Yang ketiga harus merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin hapus kecuali dibayar atau dibebaskan. Terus harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. Nah, selanjutnya tidak bertentangan dengan syar'i atau tidak haramkan. Itu tentang kafalah. Lanjut, yang kedua ada wadiah. Nah, wadiah adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan sesuatu barang untuk dijaga secara layak. Nah, sumber hukum itu ada pada DSN nomor 1 sampai 2 DSN MUI ya tahun 2000. Nah, sumbernya ayat yang dipakai adalah surat An-Nisa ayat 58. Nah, jenis wadiah ini ya ada berpola titipan. Wadiah ini ada dua, yaitu yad al-amanah dan yad ad-domanah. Nah, pada awalnya muncul dalam bentuk yad al-amanah betulnya ini, atau tangan amanah, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan yad domanah atau tangan penangguh. Nah, akad wadiah yad domanah ini akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan. Nah, selanjutnya tabungan atau biasanya kita tahu ya kalau yad amanah, ayat domanah itu wadiah itu biasanya disebut juga dengan tabungan. Nah, tabungan ini ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syar'i, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua yang dibenarkan yaitu yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Nah, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah ini, yang pertama dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, pada kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain yang mudharabah. Yang ketiga, ini masih mudharabah, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang ya. Terus yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening ya. Perhitungan menggunakan persen boleh nggak? Boleh, tapi nanti tetap kembali merujuknya ke bagi hasil. Bagi hasilnya itu berapa persen. Nah, terus yang kelima, ini masih mudharabah, bank sebagai mudharib
menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ya. Terus keuntungan tabungan yang berdasarkan wadiah, ya. Nah, ketentuan umum tabungan yang berdasarkan wadiah ini atau bersifat simpanan. Yang pertama, simpanan bisa diambil kapan saja atau on call. Saya banyakkan bahas tentang yang perbankan ya, karena akad-akad ini ngetren di perbankan, dan dengan juga jurusannya perbankan, maka ini saya bahas di sini. Simpanan bisa diambil kapan saja dan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan, ya. Dengan tabungan di ATM itu bisa tarik kapan saja, itu namanya on call, ya. Terus yang kedua, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau kaya yang bersifat sukarela dari bank, ya, namanya wadiah. Oke, ini Pak wadiah. Selanjutnya kita masuk pada yang ketiga. Masih kita wadiah ini skemanya harus kita lihat ya. Ini yang pertama ada yad al-amanah. Yad al-amanah ini nasabah atau muwadi, orang yang menitipkan barang dititipkan kepada bank. Nah, selain tabungan itu ada safe deposit box, ya, itu juga sama polanya seperti ini. Barang dengan titipkan, bentuknya bisa uang, bisa emas, atau apa saja. Kalau emas berarti atau sertifikat atau apapun, disimpan di dalam bank sebagai mustauda atau penyimpan. Nah, bank yang kedua ini beban biaya penitipan, ini membebankan kepada nasabah biaya penitipan. Ini sudah dijaga, niat al-amanah. Terus ada yang skema kedua dari jenis wadiah itu, yaitu wadiah yad atau domanah. Skemanya sama enggak? Ya, bersama ini. Ini barang nasabah ini menitipkan titipan dana kepada bank, ya. Nah, terus bank ini memutarkan user fund ini untuk dunia usaha, ini pengumpulan dana. Nah, terus ini ada keuntungan, maka harus bagi hasil manfaat. Bagi hasil ini nanti diberikan, memberi bonus. Nah, bonus ini sifatnya gimana ya, istilahnya nggak bisa dijanjikan sarannya, karena namanya usaha itu kan bisa naik turun gitu ya. Nah, ini skemanya. Singkat saja, sebenarnya penjelasannya sangat banyak sekali, karena kita lewat konten biar nggak memakan waktu banyak, saya jelaskan yang ini saja yang lebih simpel ya. Terus lanjut kita masuk ke wakalah. Akad wakalah yaitu penitipan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atau wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Nah, sumber hukumnya bisa dilihat pada DSN MUI nomor 10 tahun 2000, dan ayat yang dipakai adalah surat An-Nisa ayat 35. Nah, praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Nah, ketentuan tentang wakalah yang pertama ini sudah seperti biasanya, ada pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Yang kedua, wakalah harus imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Terus ada juga rukun, ya, rukun dan syarat wakalah. Syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Yang pertama, pemilik sah, ya, yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang
kedua orang mukallaf atau orangnya mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan yang lainnya. Nah, selanjutnya syarat-syarat wakil atau yang mewakili, ya terutama yang pertama zakat hukum, ya zakat hukum. Kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Kalau enggak dapat apa yang diwakilkan kepadanya, kan gitu. Wakil adalah orang yang diberi amanat. Nah, hal-hal yang diwakilkan itu juga harus ada ketentuannya. Yang pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Ini wakalah. Nah, terus yang selanjutnya yaitu al-hiwalah atau hawalah, adalah pengalian utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Nah, terkadang ini seorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, karena itu dia boleh memindahkan penagihannya pada pihak lain yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalian utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Nah, sumber hukum itu dapat diketemukan pada DSN MUI nomor 12 tahun 2000, ya. Nah, ketentuan umum hiwalah ini rukun hawalah itu adalah muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Terus ada muhal atau muhtal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil. Muhal alaih, terus ada muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal. Terus ada muhal bih, yakni utang muhil kepada muhtal. Terus ada sigot, ya ijab qabul, itu sudah pasti. Itu yang rukun yang pertama, ya rukun hawalah. Terus yang kedua, pernyataan ijab qabul yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak, sudah pasti ya. Terus ada akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi dan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Terus hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal atau muhtal, dan muhal alaih, ya, 3 orang ya. Terus yang kelima, kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Yang keenam, jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih. Oke, ini yang hiwalah. Kita lanjut ke ar-rahn, ya. Nah, kita ketahui bahwa salah satu bentuk jasa pelayan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan sebagai jaminan utang atau gede, ya. Ini ngetren di mana, di masyarakat kita, digadekan, itu uang gadekan. Nah, kita boleh nggak? Ya boleh. Ini sumber hukumnya, jangan bisa cek di DSN MUI nomor 25 tahun 2002, dan sumber hukum dalam ayatnya bisa dilihat dalam Al-Baqarah ayat 283. Nah, bahwa lembaga keuangan syariah LKS ini perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya, bahwa agar cara tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, maka
BSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rohin, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang, ya, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohin dibolehkan. Nah, maka dengan ketentuannya apa saja? Sebelumnya bisa kita ketahui pendapat ulama tentang rohin itu mengenai dalil ijma, ya, ijma umat Islam sepakat ijma bahwa secara garis besar akad rohin atau gade atau penjaminan utang itu dibolehkan. Terus pemberian gade boleh memanfaatkan barang gade secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gade tersebut. Yaitu kaidah-kaidahnya ada itu. Nah, mayoritas ulama madhab Hambali berpendapat bahwa penerima gade itu tidak boleh memanfaatkan barang gade sama sekali, itu tidak boleh. Nah, di sini ada beberapa pihak yang terlibat, ya. Yang pertama ada murtahin, yaitu penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang tersebut sampai semua utang rohin yang menyerahkan barang itu dilunasi, ya. Yang kedua, ketentuan marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, ya, rohin, dengan tidak mengurangi nilai marhun barang, dan pemanfaatnya itu hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya ini menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Terus yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, nggak boleh. Saya ulangi lagi, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, ya. Yang kelima, penjual atau marhun. Nah, penjualan marhun, ya, apabila jatuh tempo, ya, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Nih, apabila rohin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Tidak boleh ini karena sudah diperingatkan, ya. Kalau tidak diperingatkan, tidak dijual, nah kasihan lembaganya, LKS-nya, gitu kan. Terus hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang harus dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan, setelah dijual kok ada kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Kalau kelebihan dikembalikan, kalau kurang itu masih kewajiban rohin. Hasil penjualan barangnya tersebut yang digadaikan. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke coach, ya. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip akad, ya, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya
kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Nah, sumber hukum ayatnya jangan bisa lihat di Al-Baqarah ayat 248, sedangkan DSN MUI-nya itu pada nomor 19 tahun 2001. Nah, ketentuan umum QOD ya. QOD adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah muqtarib ya yang memerlukan. Nasabah Al-QOD wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Nah, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu. Nah, nasabah Al-QOD dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Terus yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan tidak kemampuannya, LKS dapat, yang pertama yang bisa dilakukan, memperpanjang jangka waktu pengembalian, itu diperpanjang, rescheduling. Terus menghapus, kalau sudah mentok itu ada write off atau dihapus sebagian atau seluruh kewajibannya, itu bisa dilakukan. Nah, kaidah fikih, kenapa kok di sini ada jaminan dan lain sebagainya, kullu fardin jaro manfaatan bahwa riba, itu kaidah fikihnya. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang mukrib adalah riba. Maka di sini ya, jika nasabah yang kelima ini, nasabah Al-QOD dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak dijanjikan dalam akad. Nggak boleh di dalam akad, karena kalau masuk di dalam akad maka riba, itu sifatnya sukarela. Terus QOD ini ada sanksi ya. Yang pertama, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak mampu ya, tidak kemampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah ya. Yang kedua, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan ya. Yang ketiga, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh, utang gitu. Nah, sumber dana untuk QOD ini, untuk pinjaman, sumber dana ini dapat bersumber dari bagian modal LKS ya. Kedua, keuntungan LKS yang disisihkan atau laba yang ditahan kalau dalam bank. Dan yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran importnya kepada LKS ya. Pada dasarnya pinjaman itu nggak boleh mengambil, itu makanya ada qardul hasan itu dalam bank. Maka pinjaman kebajikan ya, nggak boleh memasang tarif dengan bunga segini ya, bunga aja nggak boleh, haram ya, apalagi dengan keuntungan segini, itu karena ini sifatnya pinjaman, bisa dibagi dengan bagi hasil. Tapi tidak boleh dijanjikan segini tidak bisa. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terdapat perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Langkah pertama adalah ketika terjadi permasalahan maka musyawarah ya, diselesaikan secara musyawarah. Itu hanya kotak seluruhnya ya, tiap seluruh akad ketika terjadi sengketa maka ya musyawarah dulu, kalau tidak tercapai baru nanti ke arbitrasi syariah. Lanjut,
Oh, ternyata sudah selesai. Baik, saya akhiri. Jangan lupa sebelum saya tutup ya, silahkan pencet abang-abang gitu, subscribe ya, untuk mendapatkan pembaruan ya. Terima kasih. Sekian dari saya, Dr. Victor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.